Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Dewan Penguji. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Khalisa dengan NIM 18044111025 dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Aminah SEMM, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Iwal Syariah pada Layanan Syariah Link Aja, Studi pada Masyarakat Wilayah Jabodetabek. Topik pembahasan pada kali ini terdapat 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya GNNT atau Gerakan Nasional Non-Tunai yang diselenggarakan pada 14 Agustus tahun 2014. Gerakan ini diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama instansi keuangan terkait sebagai pelaku sistem pembayaran di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai atau mendorong masyarakat menjadi cashless society. Adanya gerakan nasional non-tunai menandakan bahwa perkembangan teknologi yang kian pesat dan cepat juga merambah dalam ranah keuangan. Dampak dari perkembangan teknologi dalam ranah keuangan ialah terciptanya digital payment atau pembayaran digital, di mana saat ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan digital payment. Terlebih dengan adanya COVID-19, semakin memicu masyarakat untuk menggunakan digital payment dikarenakan adanya kebijakan social distancing. Salah satu digital payment yang bisa digunakan oleh masyarakat ialah e-wallet atau dompet digital. Melihat penduduk Indonesia di mana 86,88% dari jumlah penduduk adalah Muslim, tentunya perlu ada e-wallet yang dapat mengakomodir kebutuhan transaksi Muslim di Indonesia. Untuk itu, Link Aja melakukan perilisan layanan syariah Link Aja sebagai e-wallet yang di dalamnya terdapat fitur layanan yang telah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, di Indonesia, e-wallet konvensional lah yang masih mendominasi. Terdapat survei yang dilakukan oleh Cadence International, yaitu 5 dompet digital paling populer di Indonesia, di mana Link Aja menempati posisi kelima atau posisi terakhir dalam survei tersebut. Lalu terdapat pula survei yang dilakukan oleh Mark Plus Inc., di mana Link Aja juga menempati posisi terakhir atau posisi kelima sebagai e-wallet kesayangan atau e-wallet yang direkomendasikan untuk digunakan. Melihat kedua survei tersebut sama-sama menunjukkan bahwa pengguna e-wallet Link Aja menunjukkan angka yang cukup rendah, di mana hal ini otomatis berpengaruh pada penggunaan layanan syariah Link Aja. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah perkembangan teknologi yang kian pesat dalam ranah keuangan, berdampak pada sistem pembayaran di Indonesia, di mana sistem pembayaran non-tunai menjadi masif untuk digalakkan. Salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang dapat digunakan oleh masyarakat ialah e-wallet atau dompet digital, di mana e-wallet sendiri mempunyai beberapa keunggulan, yaitu praktis, mudah, nyaman, dan cepat. Lalu melihat potensi Muslim di Indonesia sangatlah besar, mengingat Indonesia mendapat gelar sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Tentunya sebagai Muslim harus mengupayakan gaya hidup yang islami atau halal lifestyle dari hulu hingga hilir, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. E-wallet syariah dapat mengakomodir kebutuhan transaksi-transaksi keuangan Muslim di Indonesia. Akan tetapi, di Indonesia, e-wallet yang berbasis syariah masih kalah saing dengan e-wallet yang berbasis konvensional. Untuk itu, perlunya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet syariah pada layanan syariah Link Aja.
Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini ialah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet layanan syariah link aja. Lalu yang kedua, apa yang menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi penggunaan e-wallet layanan syariah link aja. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan e-wallet syariah layanan syariah link aja. Yang kedua, untuk mengetahui faktor dominan apa yang menjadi pengaruh dalam menggunakan e-wallet layanan syariah link aja. Lalu manfaat dalam penelitian ini yang paling utama ialah menjadi salah satu masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pengelola e-wallet syariah, di mana dalam hal ini ialah pengelola layanan syariah link aja dalam mengembangkan layanan e-wallet syariah untuk menambah jumlah pengguna. Lalu kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Dalam slide ini terdapat landasan teori, di mana terdapat 3 landasan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, sistem pembayaran non-tunai, yang kedua e-wallet, dan yang ketiga e-wallet syariah. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan juga referensi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan bersumber dari skripsi dan juga jurnal. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran berawal dari menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan e-wallet syariah layanan syariah link aja. Lalu variabel atau indikator yang menjadi lingkup dalam penelitian ini ialah kemudahan penggunaan, religiositas, fitur layanan, promosi, dan juga persepsi syariah. Lalu lingkup variabel atau indikator tersebut dianalisis menggunakan analisis faktor. Dan hasil atau output dari analisis faktor tersebut berupa banyaknya faktor yang menjadi pengaruh dalam menggunakan e-wallet layanan syariah link aja. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan hasil-hasil dari uji kuantitatif terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu, objek penelitian yang digunakan ialah tanggapan responden mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-wallet syariah pada layanan syariah link aja. Populasi yang diambil untuk penelitian ini ialah masyarakat yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Lalu, sampel yang digunakan sebanyak 200 sampel dengan rasio 10:1 dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ialah menggunakan data kuantitatif dan data primer. Lalu metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan dalam kuesioner tersebut menggunakan skala Likert. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis statistik deskriptif, lalu uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis faktor eksploratori. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu pembahasan. Dalam penelitian ini, disebar kuesioner kepada 200 responden dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, minimal berusia 17 tahun. Yang kedua, berdomisili di wilayah Jabodetabek. Yang ketiga, responden merupakan pengguna atau bukan pengguna layanan syariah link aja. Selanjutnya ialah hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Dari kuesioner yang disebar terdapat 20 pernyataan yang diajukan kepada responden dengan 5 topik indikator. Lalu jawaban dari hasil responden tersebut dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan software SPSS versi 25. Dalam uji validitas menunjukkan bahwa setiap variabel yang diuji memiliki nilai yang lebih besar dari R-tabel, di mana R-tabel menunjukkan
menunjukkan nilai sebesar 0,138. Hal ini dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Setelah menguji validitas dari instrumen penelitian, lalu dilakukan uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,922. Hal ini dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliable karena nilai Cronbach alpha menunjukkan nilai lebih dari 0,6. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil analisis faktor. Dalam analisis faktor terdapat KMO and Bartlett test dan juga uji MSA. Hasil KMO dan Bartlett test menunjukkan nilai 0,906 dengan signifikansi 0,00. Lalu pada uji MSA, setiap variabel memiliki nilai MSA lebih dari 0,5. Berdasarkan hasil KMO dan Bartlett test, juga uji MSA, semua nilai menunjukkan hasil di atas 0,5. Hal ini memiliki arti bahwa variabel-variabel yang digunakan telah memenuhi syarat dan juga valid sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses analisis faktor selanjutnya. Analisis faktor selanjutnya ialah tahap factoring dan rotasi. Dalam slide ini terdapat tabel communalities. Communalities ini menunjukkan apakah nilai variabel yang diteliti mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Nilai communality yang di bawah 0,5 memiliki arti bahwa butir tersebut tidak dapat menjadi penjelas faktor sehingga dapat digugurkan. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang nilai communality-nya di bawah 0,5, yaitu X8, X9, X10, dan X18, sehingga 4 variabel tersebut tidak dapat diikutkan dalam proses analisis faktor selanjutnya karena 4 variabel tersebut tidak menjelaskan terbentuknya faktor. Dalam analisis faktor selanjutnya terdapat total variance explained. Tabel total variance explained menunjukkan banyaknya faktor yang terbentuk. Syarat terbentuknya faktor ialah memiliki nilai eigenvalues yang lebih dari 1. Dalam tabel variance explained dapat dilihat bahwa terdapat 3 komponen yang memiliki nilai eigenvalues lebih dari 1. Artinya terdapat 3 faktor yang terbentuk dari hasil analisis faktor ini. Selain melihat banyaknya faktor dari tabel total variance explained, dapat juga melihat banyaknya faktor dari diagram script plot. Kita dapat melihat banyaknya faktor dari titik-titik yang mempunyai nilai eigenvalues lebih dari 1. Analisis faktor selanjutnya ialah terdapat komponen matriks dan rotated komponen matriks. Dalam tabel rotated komponen matriks menunjukkan bahwa variabel apa saja yang mendominasi dari faktor yang telah terbentuk. Dari hasil ini dapat dilihat faktor pertama terbentuk dari 7 variabel, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Lalu faktor kedua terdiri dari 4 variabel, yaitu X11, X12, X13, dan X14. Lalu faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir terdiri dari 5 variabel, yaitu X15, X16, X17, X19, dan X20. Selanjutnya, kita akan menginterpretasikan faktor-faktor yang terbentuk dari hasil analisis faktor yang telah dilakukan. Dapat dilihat dalam slide, terdapat 7 variabel yang membentuk faktor pertama, yaitu kemudahan dalam menggunakan e-wallet, kemudahan dalam memahami e-wallet, kepraktisan, kenyamanan dalam bertransaksi, kelengkapan layanan e-wallet, pemenuhan kebutuhan transaksi, dan kemudahan dalam kepentingan transaksi. Dari 7 variabel tersebut sama-sama memiliki kesamaan atau benang merah yang merujuk kepada kualitas layanan dari e-wallet. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti menamakan faktor pertama dengan faktor keunggulan aplikasi. Dan dalam total variance explained menunjukkan bahwa faktor pertama memiliki nilai varian sebesar 43,9
Hal ini dapat diartikan bahwa faktor pertama atau faktor keunggulan aplikasi memiliki pengaruh sebesar 43,136% dalam mempengaruhi seseorang menggunakan layanan syariah link aja dibanding dengan faktor-faktor lain dalam penelitian ini. Faktor kedua terdiri dari 4 variabel, yaitu masif dalam beriklan, konten iklan yang menarik, konten iklan yang informatif, dan pemberian voucher menarik. Dari keempat variabel tersebut sama-sama memiliki kesamaan, yaitu mengenai bagaimana promosi yang dilakukan oleh layanan syariah link aja. Untuk itu, peneliti menamakan faktor kedua dengan faktor promosi. Dalam tabel total variance explain, faktor kedua atau faktor promosi memiliki varians sebesar 9,145%. Hal ini dapat diartikan bahwa faktor promosi memiliki pengaruh sebesar 9,145% dalam mempengaruhi penggunaan layanan syariah link aja dibandingkan dengan faktor-faktor lain dalam penelitian ini. Faktor ketiga terbentuk dari 6 variabel, yaitu kepatuhan terhadap ajaran agama Islam, pelayanan yang mematuhi prinsip syariah, adanya fatwa mengenai uang elektronik syariah, kesesuaian dalam prinsip syariah, dan terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Dari ke-6 variabel tersebut yang membentuk faktor ketiga sama-sama memiliki kesamaan, yaitu mengenai kepatuhan terhadap ajaran agama. Untuk itu, peneliti menamakan faktor ketiga dengan faktor religiositas. Dalam tabel total variance explain, faktor ketiga atau faktor religiositas mempunyai nilai varian sebesar 8,829%, yang artinya memiliki pengaruh sebesar 8,829% terhadap penggunaan layanan syariah link aja atau e-wallet syariah dibanding dengan faktor-faktor lain dalam penelitian ini. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai bab 5, penutup. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan melalui hasil analisis faktor diperoleh 3 faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan layanan syariah link aja. Yang pertama, faktor keunggulan aplikasi yang terdiri dari kemudahan dalam menggunakan e-wallet, kemudahan dalam memahami e-wallet, kepraktisan, kenyamanan dalam bertransaksi, kelengkapan layanan e-wallet, pemenuhan kebutuhan transaksi, dan kemudahan dalam kepentingan transaksi. Yang kedua ialah faktor promosi yang terdiri dari masifnya dalam beriklan, konten iklan yang menarik, konten iklan yang informatif, dan pemberian voucher menarik. Lalu faktor yang ketiga ialah faktor religiositas yang terdiri dari kepatuhan terhadap ajaran agama Islam, layanan yang mematuhi prinsip syariah, adanya fatwa mengenai uang elektronik syariah, kesesuaian dalam prinsip syariah, dan terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Dari faktor-faktor tersebut, upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk menambah jumlah pengguna e-wallet layanan syariah link aja ialah meningkatkan keunggulan layanan dalam fitur aplikasi e-wallet syariah. Lalu meningkatkan upaya promosi e-wallet syariah yang lebih masif agar masyarakat dapat lebih mengenal dan tertarik untuk menggunakan e-wallet syariah, serta meningkatkan literasi syariah terhadap penggunaan e-wallet syariah kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih aware atau lebih sadar terhadap prinsip syariah dalam penggunaan e-wallet. Kesimpulan selanjutnya ialah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk menggunakan e-wallet syariah, layanan syariah link aja adalah faktor keunggulan aplikasi. Hal ini dikarenakan karena faktor keunggulan aplikasi dalam total variance explain memiliki nilai variance yang paling tinggi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan keunggulan aplikasi perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam pengembangannya. Dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dibuat oleh peneliti untuk diberikan kepada beberapa pihak. Yang pertama, pihak perusahaan layanan syariah link aja. Dari hasil penelitian ini, perusahaan dapat mempertimbangkan strategi-strategi yang lebih sesuai
dan lebih baik untuk meningkatkan pangsa pasar yang sesuai dengan selera pasar. Dari faktor-faktor yang telah terbentuk dapat dijadikan referensi untuk dibuat kebijakan atau strategi. Lalu kepada pihak masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi lebih aware dengan e-wallet syariah untuk melakukan berbagai macam transaksi pembayaran atau pembelian. Lalu untuk peneliti selanjutnya, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi dan perspektif yang lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi penggunaan e-wallet syariah, baik dari segi indikator, variabel, ataupun metode yang digunakan. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.